Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 7 Juli 2025 tertulis di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, hidup manusia menjadi terpisah daripada Tuhan Allah. Hidup manusia menjadi jauh dari Allah. Walau itu adalah akibat perbuatan manusia, namun Allah selalu yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan itu. Allah berulang kali dengan pelbagai cara berbicara kepada umatnya untuk memulihkan kehidupan mereka. Lewat perantaraan nabi-nabi, Dia menyampaikan kehendaknya untuk memulihkan keadaan orang-orang yang percaya itu. Dan dari dulu sampai sekarang, Tuhan terus mencari cara untuk menyelamatkan kita, untuk berbicara dengan kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Dan puncak dari inisiatif Allah itu telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bahwa di dalam Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus, Tuhan Allah berbicara dengan caranya Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah. Yesus Kristus yang adalah anak ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bahkan di dalam Dia, Allah telah menjadikan alam semesta ini. Yesus Kristus menjadi lebih utama, lebih unggul, bahkan dari para malaikat-malaikat atau dari para nabi-nabi di perjanjian lama. Maka jelaslah ketika dalam surat Ibrani ini ditunjukkan keutamaan Kristus, itu adalah untuk meneguhkan iman orang-orang Kristen yang dibenci oleh orang-orang Yahudi, yang dikejar-kejar, disiksa oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Namun Tuhan senantiasa menunjukkan kasih-Nya bahwa Dia dalam Yesus Kristus telah menjadi yang utama dari semuanya itu. Bahwa Yesus Kristus punya hak, bahwa Yesus Kristus punya kuasa untuk memulihkan hubungan, memulihkan hidup kita. Maka kalau Allah saat ini berbicara melalui Yesus Kristus, kalau Allah saat ini berusaha menolong kita melalui Yesus Kristus, maka sikap kita, dengarlah firman Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah sang firman itu, supaya apapun yang dibicarakannya, apapun yang telah disampaikan dan dkhotbahkannya, itulah kiranya menjadi pedoman dan penuntun bagi kita, supaya kita masuk ke dalam suasana pemulihan tadi di dalam Yesus Kristus. Yang pasti Tuhan Yesus Kristus
jauh lebih tinggi, jauh lebih utama dari seluruh nabi-nabi, dari seluruh malaikat. Dan Yesus Kristus menjadi cara Allah untuk berbicara kepada kita, berbicara kepada dunia demi pemulihan dan penyelamatan kita semuanya. Dengarlah Yesus, dengarlah suaranya, dengarlah sang firman itu untuk membawamu ke dalam pemulihan, untuk menolongmu keluar dari segala kesulitan dan dosa-dosamu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah kekuatan kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa berinisiatif berbicara kepada kami untuk memulihkan hubungan yang rusak, untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan, Engkau telah menunjukkan keutamaan anak-Mu Yesus Kristus, di mana Engkau telah menetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Maka hari ini kami mau bersujud di depan kaki anak-Mu Yesus Kristus. Kami mau mendengar suaranya, kami mau mendengar firman-Nya, kami mau mendengar tuntunan-Nya. Pulihkanlah kehidupan kami hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.